Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, Timnas Indonesia sementara unggul atas Iran dalam final Piala Asia Futsal 2026. Dan kita akan langsung memantau bagaimana suasana terkini di lokasi. Kami ajak Anda pemirsa untuk memantaunya bersama rekan kami yang sudah ada di Senayan, Jakarta. Ada Hafsah Syafira. Selamat malam Hafsah, bagaimana situasi di sana malam hari ini? Ya, selamat malam Vera dan juga pemirsa. Untuk sementara waktu Indonesia unggul dengan poin 3-1 yang mana tadi poin tersebut berhasil dicetak oleh Israr Megantara. Ini sebanyak 2 kali ia mencetak gol di mana ia selaku pivot, kemudian juga dicetak oleh Reza Gunawan selaku flank. Dan tentunya ini membuka harapan bagi Indonesia untuk kemudian bisa memperebutkan juara atas perebutan piala untuk Futsal 2026 yang mana pada malam ini melawan Iran. Dan untuk mengetahui pemirsa bagaimana kemudian antusias dari para supporter Indonesia kali ini sangat banyak sekali kemudian potensi-potensi Indonesia untuk bisa menang. Ini kami sudah bersama dengan salah satu supporter, ada Mas Asri. Selamat malam Mas. Selamat malam. Dan juga Mas Hari. Selamat malam Mas Hari. Malam juga. Oke, Mas Asri dan juga Mas Hari melihat Indonesia unggul untuk sementara waktu 3-1. Ini luar biasa sekali. Gimana ini dari pendapatnya Mas? Iya, pendapat saya alhamdulillah luar biasa Indonesia ini untuk sementara ini skor 3-1. Mudah-mudahan Indonesia sampai di babak terakhir dia mendapatkan juara 1 Asia 2026 ini. 2026. Ya. Oke, untuk Mas Hari mungkin boleh sedikit pendapat ini melihat Indonesia udah lebih unggul untuk sementara waktu. Walaupun permainan masih terus berada begitu ya. Itu bagaimana? Ya alhamdulillah ya, bersyukur bisa di titik ini ya, bisa 3-1. Yang sebelumnya lawan Jepang juga ngos-ngosan lihatnya, dan hasilnya sekarang juga memuaskan, alhamdulillah. Luar biasa banget. Kalau Mas Asri dan juga Mas Hari melihat ini bagaimana kemudian perkembangan pemain selama musim 2026 ini, melihatnya bagaimana? Melihat dari Indonesia ini, Indonesia semakin maju ke depannya insya Allah. Ya, masih maju. Terus terkait bagaimana kemudian cara mereka bermain selama pertandingan kemarin, mungkin Mas Hari boleh dikomentarkan sedikit nih. Ya, untuk kemarin pas lawan Jepang hasilnya memang agak sulit, tapi bisa berjuang ya untuk tim kita Indonesia. Itu juga bagus banget hasilnya. Boleh tebak skor nih terakhir. Kalau sekarang 3-1, mungkin perkiraannya terakhir akan berapa nih? Untuk menambah lagi, Indonesia akan menambah golnya lagi, insya Allah. Masih menambah lagi. Masih bisa percaya diri. 5. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak atas waktunya. Pemirsa, kita tadi sudah mendengar bagaimana antusias dan juga optimis serta rasa bangga tentunya dari supporter Indonesia yang saat ini melihat langsung di Indonesia Arena dalam pertandingan Indonesia melawan Iran. Dan tentu ini menjadi salah satu seperti pintu kesempatan begitu untuk melihat kemudian Indonesia dapat juara di perebutan Piala Futsal 2026 melawan Raja Asia yakni Iran. Demikian untuk sementara, Vena dan juga pemirsa, informasi yang bisa kami sampaikan. Untuk update nanti kami akan terus kabarkan kepada Anda. Baik, terima kasih Hafsah Syafira langsung dari Indonesia Arena Senayan, Jakarta. Kita bahas mengenai performa dari Timnas yang saat ini juga masih terus berlanjut. Sudah bersama saya ini kembali ya Coach Hendra, pengamat futsal. Coach, ini kalau kita lihat Timnas Indonesia sejauh ini unggul ya 3-1 atas Iran. Walaupun di awal ini sempat tertinggal 1-0 atas Iran. Seperti apa Anda melihat permainan Timnas Indonesia? Ya, ini perpaduan antara sebuah taktikal atau strategi dari Coach Hector Soto, di mana mereka meminta ke bawahnya untuk melakukan high pressing langsung di daerah pertahanan Iran, dan itu memaksa Iran untuk tidak cepat masuk ke daerah Indonesia. Artinya mereka berusaha untuk melepas dari pressing tersebut. Dan itu berhasilnya, Mbak. Tapi kemudian ketika sebuah gol terjadi, kita lihat bahwa tidak ada lagi kepanikan, tenang, tapi mereka percaya diri bahwa ini bisa kita atasi. Kemudian melalui sebuah counter cepat kita bisa menjadikan 3 gol. Sangat efektif. 3 gol, 3 kesempatan dan 3 gol. Artinya ini sebuah efektivitas yang tinggi. Namun kita lihat bahwa di menit terakhir, ya sekitar 4 menit terakhir ini kita lihat Indonesia agak tertekan. Nah, itu kan harus di-reorganize lagi agar kita lepas dari tekanan. Oke, ini saya baru dapat informasi nih kalau ternyata Indonesia kebobolan. Sekarang skornya 3-2 begitu. Kalau Anda melihat dari awal permainan di babak pertama, bagaimana performa Timnas Indonesia? Ya, sebenarnya di babak pertama kita masih bisa mengatasi permainan dari Iran ya. Kita bisa menahan mereka. Tapi kita lihat memang tadi di 5 menit terakhir itu Iran semakin intensitas untuk menekan Indonesia. Dan seperti semakin dekat ke daerah circle, dan itu memberikan kesempatan atau peluang lebih besar kepada Iran untuk
memetik sebuah gol, Mbak Vena. Tapi Ya. kalau kita lihat di awal ini penalti dari Iran sempat gagal Iya, ya, iya. mampu kemudian ditangkis oleh timnas. Iya, kalau penalti memang kita itu harus ada 50-50. Kiper juga punya peluang, tapi ketika kiper di pertahanan digempur terus dari sebagai sisi, akhirnya akan ada ruang-ruang yang bisa dimanfaatkan oleh pemain Iran sehingga gol kedua bisa terjadi, Pak Vena. Tadi Anda mengatakan bahwa permainan timnas Indonesia hari ini tenang dan Iya. juga percaya diri. Iya. Konsistenkah sampai sejauh ini? Ya, sejauh ini sampai skor 3-1 tidak konsisten, tapi kemudian di menit terakhir tadi kita lihat ini, pertahanan kita agak tertekan ya, Pak, sehingga dari jarak 5-6 meter Iran bisa melakukan manuver dan itu bisa memberikan ruang gol yang lebih besar lagi. Semakin dekat ke gawang semakin besar possibility untuk gol, Pak. Oke. Iya. Kalau kita juga melihat pertandingan sebelumnya, Iya. Coach, melawan Jepang, perbedaannya apa, Coach? Ya, Iran lebih agresifnya lebih tinggi ya, Mbak. Mereka sangat memberikan intimidasi atau intimidasi yang tinggi pada pertahanan kita, sehingga ruang-ruang kosong yang ditinggalkan atau yang membuat kita unbalance itu bisa dimanfaatkan oleh pemain Iran. Oke, karena Iya. kita tahu Iran ini adalah raja Iya, Asia iya. begitu. Tapi melihat performa timnas sejauh ini mampu kemudian mengimbangi bahkan melampaui sejauh ini ya, Coach? Ya, sejauh ini sampai game berlangsung di babak pertama kita bisa mengimbangi, tapi memang penguasaan bola atau itu lebih banyak pada Iran. Kita memberikan kesempatan ketika kita counter atau mencuri-curi peluang. Selama kita masih bisa menjaga ritme, menjaga pertahanan dan organisasi yang rapi, Mbak, ya, saya rasa bisa diatasi. Oke, ritme adalah kunci Ya, agar betul. pertandingan sampai selesai bisa membuahkan hasil Ya. yang kita nantikan tentunya. Ya. Tapi Coach, kalau kita bicara soal taktik ya dari permainan timnas Indonesia hari ini, seperti apa taktiknya? Ya, kita lihat Hector Soto dari awal sudah mengembangkan untuk high pressing, untuk langsung press di daerah pertahanan lawan. Itu yang sepertinya akan berhasil. Tapi lama-lama Iran juga menemukan anti teorinya bahwa kita harus lebih cepat lagi untuk tidak menahan bola terlalu lama. Artinya ketika kita di pressing, bola harus bergulir cepat agar pertahanan yang tadi melalui pressing itu bisa dibongkar, Pak. Dan itu sudah sejauh ini kelihatan sudah mulai berhasil. Terlihat dari ancaman-ancaman yang sudah mulai datang ke gawang Indonesia, termasuk gol yang kedua tadi. Dan ini taktik yang tepat untuk digunakan dalam pertandingan melawan Raja Asia malam ini. Iya, saya rasa itu. Kalau kita membiarkan mereka, kita tidak melakukan high pressing atau menunggu di gawang, itu sama aja kita menunggu untuk dibombardir. Iya. Lebih baik kita lawan mereka, paksa mereka untuk pressing mereka, paksa mereka untuk melakukan kesalahan-kesalahan dan itu dimanfaatkan. Oke, Ya. kalau kita juga bicara soal mental dari para pemain, mentalnya seperti apa menurut Ya, Coach? luar biasa, Mbak. Mereka sangat percaya diri ketika mereka sudah melewati fase grup yang berat dengan Korea, Kyrgyzstan, Irak, mereka mengalahkan Vietnam, kemudian mengalahkan Jepang. Saya rasa masalah mental tidak ada masalah, Pak. Mereka sangat kuat, bisa mengatasi tekan-tekanan yang ada di lapangan. Ya. Oke, tapi kalau kita melihat babak pertama ini bola-bola dari Iran nih lumayan sulit ya. Bola mati dari Iran ini lumayan sulit ya untuk kemudian ditaklukkan. Iya, karena kita tahu jangkauan syuting mereka itu keras, mereka bisa syuting dari jarak 15 meter ke bawah itu dengan penuh power, yang itu kita hindari fault yang terjadi di daerah pertahanan sendiri. Tapi mau tak mau terus diambil, Mbak. Kalau kita ambil, kita biarkan, wah itu lebih bahaya lagi. Jadi memang beberapa kali keputusan untuk mengambil void itu tepat sekali, tidak ada masalah saya. Oke, Ya. tapi kalau Anda melihat permainan timnas Indonesia sejauh ini, catatan apa ini yang mungkin kemudian bisa ditingkatkan untuk bisa menahan Iran? Ya, kalau kita bicara tentang timnas, kemudian kita mengamati dalam level yang tinggi, tentu kita lihat hasil ya, Mbak. Kita melihat hasil menang atau kalah, gagal atau berhasil. Tapi dari timnas kita yang menunjukkan tren yang naik itu sebuah sebuah hasil yang bagus. Ketika kita bisa bermain di final melawan Iran, yang selama ini kita hanya menonton Iran bermain di final, kalau kita langsung berhadapan dengan mereka, itu sebuah capaian luar biasa. Dan walaupun dalam beberapa hal kita masih ketinggalan seperti power mereka kuat semacam, tapi dari permainan yang kita miliki unggul berupa kecepatan, akselerasi yang pendek, itu bisa kita ambil, Pak. Oke. Ya. Satu pemain Brian Ing kena kartu kuning, ini bisa berpengaruh nggak nanti? Iya, ini pertandingan final. Jadi Brian Ing mengambil keputusan yang sangat tepat di waktu yang cepat. Jadi dia tidak punya waktu lagi untuk ambil enggak, atau kita biarin. Lebih bahaya. Jadi keputusan dia untuk mengambil yang cepat adalah sesuatu yang tepat, Mbak. Dan itu apapun risiko harus diambil. Tidak ada masalah dari saya itu.
Oke, Ya. kalau kita melihat performa timnas Indonesia sejauh ini, apakah kemudian bisa disejajarkan dengan elit futsal Asia lainnya? Ya, kalau kita lihat dari historinya, yang Iran 13 kali juara Asia, 15 kali final, kemudian Jepang yang 2 kali juara Asia, mungkin kita belum, tapi kita dengan proses yang seperti ini kita bisa mendekati mereka, Mbak. Bisa di level 4 besar, karena kita lihat kita sudah mengalahkan Thailand yang biasanya Thailand ada di situ. Sekarang kita lihat Thailand pun tidak bisa. Tapi memang kita belum sangat stabil di situ, tapi kita sudah mendekat ke sana, Mbak. Dan itu tinggal selangkah lagi saya rasa bisa dia ke sana. Menurut Coach, babak kedua ini nanti akan seperti apa, Coach? Aduh, ini pertandingan yang rumit. Kita seperti diuji ya psikologi kita ya, bahwa ini final, ini tidak sendiri kita menang, tapi memang akan semakin butuh effort yang keras, Mbak. Yeah. Baik dalam hal defense maupun offense. Yang ada terutama adalah menghindari kesalahan kecil di daerah pertahanan dan memanfaatkan peluang-peluang kecil yang kita dapat di daerah pertahanan lawan. Itu akan menjadi kunci nantinya. Oke, Ya. tentu kita berikan dukungan yang terbaik dan juga doa yang terbaik untuk para timnas. Ya. Mudah-mudahan bisa mendapatkan kemenangan yang sudah dinantikan. Terima kasih Coach Terima kasih, Hendra Mbak sudah Vena. bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia. Malam sehat selalu. Terima kasih banyak, terima kasih. Dan pemirsa, pembahasan kami tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Vena Kintan. Dan saya Windy Welintonia, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam. Sampai jumpa. Sampai jumpa.